Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, saat ini sering ya kita dengar istilah hijrah. Ternyata hijrah ini sudah dimulai sejak abad-abad pertama, bahkan tahun-tahun pertama hijrah pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Saat itu beliau ketika tidak lagi mendapat tempat berdakwah di Mekah, bahkan beliau diusir oleh penduduk Mekah, beliau hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menyebarkan dakwahnya di Madinah, yang ternyata Madinah itu lebih besar sambutannya kepada Nabi dalam rangka menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, maka saat itu Nabi mewajibkan semua umat yang sudah beriman kepada Nabi, yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, diwajibkan hijrah dari kota manapun, diwajibkan hijrah ke Madinah. Apa tujuannya? Untuk menyusun kekuatan, ya, kemudian untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin di Madinah dan membentuk sebuah negara yang bermula di kota Madinah tersebut. Nah, setelah sekian tahun lamanya, kurang lebih 8 tahun, kekuatan Madinah ataupun kaum muslimin di Madinah sudah punya kekuatan tersendiri, sudah mampu menaklukkan kota Mekah. Maka Nabi saat itu mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi keharusan hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Artinya karena Mekah sudah ditaklukkan, sudah seluruhnya masuk ke dalam agama Islam, maka tidak perlu lagi hijrah ke Madinah. Silahkan yang ada di kota Mekah, di kota Taif, kota-kota lainnya, tetap berada di kota masing-masing, menjalankan syariat Nabi Muhammad, menjalankan agama Islam di mana mereka berada. Lalu, apakah saat ini hijrah juga masih berlaku? Nah, Nabi memberi batasan lagi untuk hijrah zaman ini atau hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Beliau mengatakan, al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Beliau memberikan batasan demikian. Apa maksudnya? Al muhajiru, orang yang berhijrah itu ialah orang yang hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya begini. Kalau saatnya hijrah fisik, hijrah perpindahan fisik dari tempat atau lokasi atau wilayah atau kota yang tidak beragama Islam ke kota Madinah, termasuk dari kota Mekah dan kota-kota lainnya. Tetapi karena kota Mekah sudah ditaklukkan, sudah masuk ke dalam agama Islam, maka tidak perlu lagi hijrah. Tidak perlu lagi hijrah secara fisik. Tapi hijrah secara apa? Secara mental, secara moral, secara agama. Artinya begini. Kalau Anda dulu atau teman kita dahulu sebelumnya mungkin masih suka melanggar larangan Allah, masih suka meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Sholatnya orang bilang belentang-belentong, ya. Subuh kadang nggak sholat, zuhur juga kelupaan, asar malas, maghrib ya mungkin sholat enggak, isya ketiduran. Ya. Ada begitu-begitunya, maka hijrah. Apa hijrah? Ya benar-benar kewajibannya ditinggalkan, tidak lagi ditinggalkan. Ya. Subuh dikerjakan, zuhur dikerjakan, bahkan bukan hanya sekedar mengerjakan, dia mengerjakan di awal waktu. Nah, begitu puasa, kalau Ramadan dahulu dia banyak sering tidak puasa, dia hijrah. Apa? Meninggalkan kemalasan dalam berpuasa. Maka tahun ini dia puasa. Bagaimana dengan orang yang sudah sholat, sudah puasa? Perlukah hijrah? Perlu juga. Ya. Bagaimana hijrahnya? Ya kan ada orang-orang yang walaupun sholat tapi mungkin sholatnya di akhir waktu. Hijrah. Bagaimana hijrahnya? Hijrahnya yaitu berpindah dari sholat di akhir waktu menjadi awal waktu. Puasa bagaimana? Kalau dulu puasa, menjalankan puasanya, tapi kadang-kadang masih ada hal-hal yang dia kerjakan sehingga membatalkan pahala puasa. Hijrah. Bagaimana hijrahnya? Ya, meninggalkan kebiasaan buruk yang membatalkan pahala puasa sehingga benar-benar hijrah kepada puasa yang benar-benar berkualitas. Demikian pula kalau dulu suka mengerjakan larangan Allah, ya, senang gosip, senang nyebar hoax, senang gunjing, senang adu domba, bahkan berkelahi dan sebagainya, hijrah. Bagaimana hijrahnya? Tinggalkan kebiasaan buruk tersebut. Ya. Nah,
Demikian pula kalau dulu teman wanita kita atau saudara kita yang wanita belum menutup auratnya, rambutnya masih terbuka, ya, kupingnya masih kelihatan, ya, betisnya masih nampak dan sebagainya, hijrah. Bagaimana hijrahnya? Tutup ya auratnya, ya, yang nampak hanya muka dan telapak tangan saja. Ya. Ternyata teman-teman wanita kita yang hijrah, justru dengan hijrah tersebut dia bertambah elegan, bertambah cantik, bertambah menarik kelihatannya. Jadi dengan jilbab, dengan pakaian muslimahnya itu bukan membuat dia nampak jelek, nampak tidak cantik. Justru banyak sekarang ini sebelum dia hijrah biasa-biasa saja, tapi setelah hijrah, kelihatan lebih cantik dan lebih menarik. Nah, ini namanya hijrah zaman sekarang, ya. Kalau dulu kita bakhil, kita pelit, ya, susah untuk bersedekah, susah untuk membantu. Nah, hijrah. Bagaimana hijrahnya? Menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang dermawan. Nah, banyaklah cara-cara hijrah. Kalau dulu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik masih ada, tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tersebut, hijrah. Jadi totalitas kita, hijrah secara keseluruhan. Bukan hanya meninggalkan kewajiban menjadi taat kepada kewajiban, bukan hanya melanggar larang Allah kemudian menjadi taat, tetapi juga akhlak-akhlak yang kelihatan tidak terpuji dia tinggalkan, ya, sehingga benar-benar menjadi muslim yang kafah, muslim yang benar-benar menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhkan larang, sampai hal-hal yang terkecil-kecilnya yang mungkin orang bilang ya sunat tetap dia kerjakan, makruh dia juga tinggalkan. Inilah secara total yang dikatakan hijrah zaman sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang hijrah ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.